Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah bersyukur dan berselawat atas Nabi Muhammad SAW, dan juga setelah kita memandangkan tasbih, tahmid dan takbir, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah semakin membukakan pintu ilmu, pintu hidayah terhadap nulam. Nah, sebagai modal utama untuk menyempurnakan ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada malam Jumat selewat, alhamdulillah, Nuramadu membahas masalah sholat, pengertian sholat, dan juga hikmah apa, ya, apa hikmah disyariatkan Allah sholat untuk kita selaku umat Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pada malam Jumat ini dan Ramadan membahas masalah dua macam hal lagi yang berkaitan dengan sholat. Si pertama, syarat diwajibkannya sholat. Yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Apa sih dimaksud dengan syarat? Kadang-kadang dalam sering mendengar, ya, bahwa yang dinamakan sah itu apabila sudah berhimpun antara syarat dan rukun. Nah, itu sah. Jadi maksudnya kita tanya ulun, apa yang dinamakan sah? Jadi jawabannya apabila sudah berhimpun antara syarat dan rukun. Sholat syarat lengkap, rukun lengkap, sah.
Nah, jadi masalah nih tanoji, apa yang dinamakan syarat itu menurut istilah fikih? Yang dinamakan syarat adalah matatawaqqafu wujubis shalah illa bihi wa huwa laisa minhu. Ini maksudnya menurut pengertian fikih, apa yang dinamakan ataupun apa-apa saja syarat bahwa seseorang itu wajib untuk sholat. Nah, umpama jadi syarat wajib sholat, jadi matatawaqqafu wujubis sholat illa bihi wa huwa laisa minhu. Nah, jadi tidak diwajibkan sholat bagi siapapun terkecuali syaratnya itu sudah lengkap. Nah, jadi api-api syarat ni senasi kelengkapan ni. Ampai hati ni seseorang ni wajib sholat. Apa yang orang tidak cok mengucap, oh si A wajib sholat atau tidak, lihat syarat nih. Oh si B wajib sholat atau tidak, lihat syarat nih. Ada syarat berarti wajib ya sholat. Tidak ada syarat tidak wajib sholat. Nah, jadi arti syarat nih nantinya dijelaskan oleh Syekh Amin Qurdi rahimahullah bahwa syurutu wujubis shalah sittatu asya'a, bahwa syarat wajib untuk sholat itu ini 6 macam atau 6 perkara atau 6 macam. Keenam macam yang dibuat pada diri seseorang wajibnya sholat. Kurang sai gawo awak ya wajib sholat. Salah mawat. Jadi karena dilihat penama tiapi tinggal milih agak kena wajib sembahyang hampir mawat, nah tinggal menangis gawo karena hati. Ya. Oh, yang pertama bulu. Ini usianya sudah mencapai 15 tahun ke atas. Andung-andung ada cukup kan? Ya lain andung makin cukup. Nah. Nomor 2 Islam. Nah, jadi Islam, kemudian balik. Yang ketiga lagi wal akal, ada akal nih sempurna. Jadi Islam balik berakal ini disingkat dalam mukallaf. Ditambah lagi inji untuk kaum ibu-ibu. Nah, kebetulan untuk wanita wek lapok nih. Arti lapok nih wal khulwu minal haid wan nifas. Itu bersih, suci daripada haid dan nifas. Nah, ini makan jenuh khusus untuk ibu-ibu. Sehat ibu-ibu bakas mak pernah haid. Ya, nifas juga ibu-ibu. Itu haid, itu darah yang keluar dalam keadaan sehat. Nah, ya, bagi perempuan yang sudah mencapai usia darah yang keluar dalam keadaan sehat bagi si perempuan yang sudah mencapai usia balik. Maka nih bebaik kado haid itu tandanya balik. Salah satu tanda balik di senoki bebaik. Nah tiba-tiba tanda baliknya itu cukup ya 15 tahun lah, walaupun awet haid. Sudah cukup 15 tahun dia batasi walaupun tidak haid, ada balik apa ya? Nah, baik
Nah, Injil lah artinya syarat itu. Nah, si pertama Islam. Oh, dengan adanya Islam itu salah satu syarat mewajibkan seseorang untuk sholat, balik. Kemudian lagi ditambah berakal, balik dan berakal ini menjadi faktor untuk seseorang tandanya mampu memikul tanggung jawab. Nah, oleh sebab senolah makanya dalam hukum fikih tidak boleh mak ngasih neram ngayun sana untuk jual beli. Ya. Jual pelaga ini aja. Nah, jauh dah mundur tahun ini di kayun sana sampai umur siwa tahun menjual. Nah, inilah bijaksanaan syariat. Makung diwajibkan nih, makung dikenai beban kewajiban sebelum dia mencapai usia senok, usia balik. Ada cukup umur 15 tahun, ya. Kemudian akalnya apa? Sempurna. Oh, sempurna. Berarti ada mampu memikul tanggung jawab. Sampai kasih mewakilkan sesuatu kepada dia. Ya. Wakil sepaya juga. Baik untuk wakil dalam hal mengakad dan mengakadkan sesuatu boleh. Ayo, adu umur 15 tahun, akal ni sempurna, nyak mawek kuasa, ada menikah kok anakku, kuwakil pejamaya. Aku anggap ia mengerti, kemudian adu mampu memikul beban dan tanggung jawab. Nah ini bijaksana nih bisa. Nah, makanya dalam syariat Islam dibebankan syariat Islam itu adalah untuk muslim yang mukallaf. Nah, kena walaupun umur ni 20 tahun, umpama ni. Kindang lagi masuk nyodang ninjang mak nyelana. Nah, dah wajib solat di sana. Nah, kemudian tambah ni lagi ibu-ibu sekalian, arti lagi jenak-jenak Islam balik berakal, suci daripada haid dan nifas, masih ada satu lagi syarat wajib solat gitu. Api gelang si berikut ni wa bulughu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai dakwahnya Nabi. Sampai jamaya dakwah ya Rasulullah bahwa untuk orang muslim itu difardukan solat 5 waktu sehari semalam, walaupun bukan Rasul menyampaikan, tapi disampaikan oleh para ulama. Sampai dakwah Islam jamaya. Tindak ki umpama dia tinggal di suatu tempat, ya, tinggal di satu tempat terpencil, makna dok pernah sampai seruan Islam di sana. Maya pandai hawek Nabi Muhammad, mawaya pandai bahwa wajib solat, nangasi ya kena sembahyang. Ya. Di sana maksudnya diterima alasan jahil, diterima hukum alasan bahwa saya tidak tahu bahwa saya wajib sholat. Kemudian tambahnya lagi, sampainya seruan daripada Rasulullah SAW atau seruan Islam. Berikut nih syarat berikut nih, wa wujudus sam'i awil basar. Pendengis ni gegoh jama bani ulun, pemenok ni pun gegoh jama bani ulun. Jadi ada pendengaran, ada penglihatan. Sampai gawah di payu dokter dia mak nangis. Oh, tapi mak nangis sekali lahir. Sekali lahir maya nangis mawat. Awak yang wajib dibeban syariat di sana. Nah, ditambah lagi wujudul basar, artinya ada penglihatan, lihat inji ya mata ni sehat. Ngedengis mawat, menok mawat,
ngedok syarat untuk belajar. Jadi walaupun dia mak pandai, sekalipun kemaafan dari Allah senang lewat jamaah. Ya, kendang keumpamaan seruan Islam sampai. Pendengaran ni sehat, pemenuk ni sehat. Nama ngedok alasan saya mak pandai. Nah, jadi inji dalam ini sewajib solat. Makung kita berbicara sah ni solat. Jadi orang yang wajib solat itu pertama Islam, baligh dan berakal, suci daripada haid dan nifas, kemudian ada menerima seruan Islam, kemudian panca indera ni sehat. Nah ini. Nah, sedangkan reti ini sebalik ataupun lawan daripada yang majnun kan dia. Lawan yang berakal tadi. Orang gila, orang sawan, orang mabuk, jelma majnun. Nah, gila, mu'ma alaih, jelma pi inggi gila badi. Pas gila badi ya dineram dengan batang sawan. Ya. Sukran, mabuk. Nah, dia Ali Syekh Amin Kurdi dijelas nih, fala wujuba wala qada'a alaihi. Wajib sholat tidak, wajib qada mawar. Kapan dia tidak wajib sholat? Di saat dia gila. Kapan dia tidak wajib sholat? Di saat dia mabuk. Nah, kapan dia tidak wajib sholat? Di saat dia sawan. Gila. Apa ada umpama pira bulan dia dipasung, maaf ya. Apa dia wajib sholat? Wajib qada tidak. Nah, ini. Kemudian jelma mabuk, tapi mabuknya mabuk karena penyakit, lain mabuk karena minum tewe. Nah, maka dalam Al-Quran berkaitan dengan majnun, sukar ataupun mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan dulu sholat kalau kalian itu masih mabuk. Nah, sampai kapan dia wajib sholat? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu sadar apa yang kalian ucapkan. Sedangkan dia sudah dibilang, oh ini Fatihah, ini surah, ini umpama doa iftitah, harus sadar betul. Harus sadar. Nah, kan senang. Nah, cuman wat juga masih mabuk tengah sembahyang. Ya, mabuk tengah sholat, enggak kadohan ngangon, mabuk dikit, no. Baca Fatihah, doa, mabuk juga sedia ya. Dibaca ini. Nah, mak kesiwanan bisa dibaca. Nah, lupa menerokaat. Nanti mabuk juga ada senok. Ya. Nah, namun Amin Qurdiyati lakin yajibul qada ala man ta'adda minhum, akan tetapi diwajibkan mengqadha salat yang tertinggal bagi siapa-siapa yang menyengaja mabuk. Mabuk tangyani. Minum dia nama mabukkan. Mabuk tu, awak ia wajib salat. Waktu senang. Salat sekalipun tidak sah, akan tetapi wajib dia mengqadha ketinggalan salat dirasa ditinggal.
Mana sebab mengapi di sana inji gelar ni menyenghaja mabuk. Kinang dang mau nak isi mabuk di zaman ni mabuk mutah cakap mobil. Nyak mabuk nasi buka puasa. Nak jadi jadi lemong umpama. Ya. Jadi mabuk nakal. Lain mabuk seno si dimaksud ni mabuk ini hilang akal. Tapi contoh jelma kena tipes, ya, demam panas, nah ini kan hilang akal. Mata, nah mabuk judi di sini maksudnya. Nah kemudian juga wa 'alal murtaddi idza aslama, dan diwajibkan juga mengqadha ketinggalan itu bagi orang yang murtad di saat dia kembali lagi ke memeluk agama Islam. Nah jadi murtad tadi adalah keyakinan. Nah, ayat murtad perbuatan mak ngedok di sana murtad perbuatan. Nah, jadi selama ia dalam keadaan artinya keluar dari Islam, awak ia wajib solat. Tapi apabila dia kembali lagi memeluk Islam, dihitung ni berapa tahun dia meninggal berislam saya. Bila solat saya ditinggal kene, bila puasa saya tinggal kene, wajib qadha sama sekali. Nah, ya, gegoh jama mabuk karena sengaja aja no. Nah, gegoh mabuk sengaja mabuk. Nah, jadi roti ini memang di saat dia mabuk tidak wajib, tapi setelah dia siuman, nah ini wajib diqadha ni dirasi tinggal. Sedikit kene. Nah, sedangkan bagi ibu-ibu yang tidak sholat disebabkan haid dan nifas, ini bahasa ni wala qadha alaihima, itu tidak wajib ya untuk mengqadha yang tinggal. Nifas mak wajib mengqadha, haid amat wajib mengqadha, tapi bolehkah dia mengqadha? Maksudnya dia tidak diwajibkan dia mengqadha, kinang dia mengqadha bagus. Nah, akan sedih. Nah, jadi oleh sebab senolah maka ni, nah ya solat bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas tidak diwajibkan mengqadha. Yang diwajibkan mengqadha itu adalah shaum, puasa. Nah, ki puasa apa boleh buat wajib ketika qadha. Ya, umpama ni sampai kuru, sampai megang kalian puasa. Hak upit lah, ya aduh jelas dah sebulan dia ada puasa. Menemuan nama dengan doa. Masalah menemuan lebih nenggak. Kan sen, kau kami angkat mau, ya jangan isok di dua itu bang. Mani nenggak. Nah, akan tetapi itu diwajibkan mengqadha. Dan pernah sampai di Ramadan berikutnya. Kita tunggu sampai di Ramadan berikut ni belum juga diqadha. Kewajiban mengqadha ditetap, ditambah lagi kewajiban membayar fidyah. Ya. Pira fidyah ni 6 on 1 hari. Ya. 6 on 1 hari. Untuk puasa. Kebian 6 on pira si ketinggal kok. Nah umpama, nah mesebol lah nak kata. Sampai Ramadan luat kong juga dibayar lipat ganda luat fidyah ni. Jadi otin kebian jadi 1 kilo 2 mata 2 on. Ada lipat fidyah. Ramadan luat sampai maju kong dikata lipat nambah luat ya. Kadang-kadang puasa seminggu dan kebuton biasa. Nah, ya. Nah, jadi seno. Nah, disebabkan waktu ini memang
untuk ini perempuan yang haid, perempuan yang nifas, selesai haid dan nifasnya di sana tidak diwajibkan mengqadha ketinggalan sholat, tapi kebetulan meninggalkan puasa, nah wajib diqadha puasa. Nah, kindang ke umpama ni ampai donihan ku Islam seseorang ini. Nah, makanya cerita ni Syekh Amin Qurdi dijak docak kene wa idza aslamal kafiru au balagha as-sabiyyu au afaqal majnun. Kalau kebetulan orang kafir baru masuk Islam. Dia tadi. Atau sudah balik si kanak-kanak. Sampai umurnya balik. Au afaqal majnun, ataupun sembuh orang yang gila. Ada nyumanan sejak dikau ada nyumanan. Nah, ataupun juga in qata'a damul haid. Nah, putus darah haid sampai mekecah nihan jahit atau nipas. Nah, ini apa ani Syekh Amin Qurdi, kalau seandainya di saat putus ni darah haid, di saat putus darah nipas, agi waktu sembahyang di kadar takbiratul ihram dah, umpama sampai adu jam, umpama ni awas tengah di api gelang didi, makecah haid ni atau bersih nipas ni, agi sempat sama ya lupa. Sempat kan? Nah, makanan dinaki umpama ni putus darah haid ni agi sempat ada lagi wek tersisa.